Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang. Nah, ketemu lagi ya dengan pembelajaran bahasa Jepang. Hari ini kita akan membahas bab 41 ya. Nah, ada apa aja sih Sensei? Oke, ungkapan yang menunjukkan penerimaan atau pemberian. Ya, penerimaan dan pemberian. Nah, ada kata benda o atau partikel o, itadakimasu, kudasaimasu, dan yarimasu. Terus ada bentuk T, itadakimasu, kudasaimasu, atau yarimasu. Yang terakhir itu ada T, itadakimasen ka. Nah, seperti itu ya minasang. Ya, kita bahas aja langsung. Oke. Yang pertama ya tadi ya, atau ungkapan yang menunjukkan penerimaan atau pemberian. Nih, saya tulis ya. Seperti telah dipelajari pada bab 7 dan bab 24, dalam bahasa Jepang terdapat ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pemberian atau penerimaan perlakuan atau barang, yaitu agemasu, moraimasu, kuremasu. Masih ingat minasang? Itu ada di bab 7 ya. Dan bab 24 itu tinggal menambahkan T ya, bentuk T. T agemas, T moraimas, T kuremas. Seperti itu. Nah, dalam pelajaran 41 ini, kita akan belajar 3 ungkapan lain, yaitu yarimas, itadakimas, kudasaimas. Ya, ingat sebelum masuk materi, minasang harus menghafal kotoba terlebih dahulu. Titik ya, harus. Nah, ini sekedar mengingatkan saja, ada moraimas itu artinya dengan itadakimas, artinya sama. Ingat ya, sama. Kuremas dengan kudasaimas. Agemas atau sasi agemas sama dengan yarimas. Apa sih bedanya? Oke, kita bahas ya. Fokus, 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 tralala. Oke, sebelum lanjut, saya sekedar mengingatkan lagi, ada di bab 24, tadi sudah saya coba sebutkan ya. Te moraimas, yang di nani-nanikan. Te agemas, me nani-nanikan. Oke, semoga kalian masih ingat ya, karena masih berkaitan dengan bab tersebut. Nah, ini ada kata benda o itadakimasu, kudasaimasu, dan yarimasu. Ungkapan-ungkapan ini berubah menurut hubungan antara si pembicara dan si penerimanya ya. Nah, ini saya langsung aja ambil satu contoh. Sebenarnya banyak ya, satu-satu dulu saya jelaskan. Itu ada watashi wa tomodachi ni purezento o moraimashita. Saya telah mendapat atau menerima hadiah dari teman. Jelas ya? Jadi, yang menerima itu siapa? Kalau moraimas, saya ya di sini ya, karena watashi wa. Nah, yang moraimas ini, sini itu bisa diganti atau bisa menjadi kara juga ya. Artinya sama-sama dari. Ni atau kara. Watashi wa tomodachi kara purezento o moraimashita. Seperti itu ya. Nah, ini masuk materi ya. Watashi wa buchou ni purezento o itadakimashita. Artinya sama ya minasang ya, moraimashita dan itadakimashita. Nah, ini udah masuk perbedaannya. Bisa dicek artinya. Kalau yang atas itu kepada teman ya. Kepada teman, moraimashita. Jadi ya yang sebaya gitu ya, yang menurut kalian sama saja gitu ya. Levelnya seperti itu. Nah, atau enggak tingkatannya. Nah, kalau untuk yang nomor 2, watashi wa bucho. Bucho. Nih, kotoba baru ya, atarasi kotoba buat kalian. Nanti bakal sering dengar saat di perusahaan. Ya, bucho itu kepala bagian. Watashi wa bucho ni purezento o itadakimashita. Saya telah mendapat hadiah dari
kepala bagian. Artinya sama minasang, betul? Hanya perbedaannya kita sedang membicarakan siapa, ya, si penerimanya ini atau pemberinya. Di sini kan ada buco ya. Yang pemberinya tuh si buconya ini. Kan tingkatannya lebih tinggi dari kita. Makanya digunakan itadakimashita minasang. Sensei, apakah moraimashita tidak sopan? Moraimashita juga sopan minasang, tapi ada yang jauh lebih sopan, ya, yaitu itadakimashita. Seperti itu. Paham kan minasang? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada tomodachi wa watashi ni purezento o kuremashita. Teman saya memberi saya hadiah. Ingat, kenapa saya kasih kurung di watashi ni? Karena itu tidak wajib ya minasang. Arti dari kuremashita itu artinya ada sayahnya, yaitu memberi kepada saya. Jadi udah cukup. Tomodachi wa purezento o kuremashita. Oh ya, sumimasen. Nah, kalau tidak ada watashi ni, kalian partikel wa-nya ini ganti dengan partikel ga. Seperti itu minasang. Wa tomodachi ga purezento o kuremashita. Hai, seperti itu minasang. Nah, di sini juga ada buco. Buco wa watashi ni purezento o kudasaimashita. Ya, bedanya di sini kepala bagian memberi hadiah kepada saya, ya. Memberi saya hadiah. Seperti itu minasang. Ya. Atau enggak buco ga purezento o kudasaimashita. Sensei kok pakai partikel ga sih di sini? Jadi partikel ga ini tuh seolah-olah kita itu merasa syukur gitu ya, bersyukur. Merasa bersyukur karena dia memberi kepada kita tanpa kita harapkan sebelumnya gitu ya. Jadi mengandung rasa bersyukur si pembicara terhadap si pelaku perbuatan. Seperti itu minasang. Untuk kuremas ya, atau kudasaimasu. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir harus lebih fokus minasang. Kenapa? Coba cek aja karena berbeda dengan yang di atas tadi. Watashi wa tomodachi ni purezento o agemashita. Saya telah memberi hadiah kepada teman. Watashi wa kodomo ni purezento o yarimashita. Nah, untuk yang agemashita ini sebenarnya sih kalau kita bilang saya memberi gitu ya, kelihatannya kayak sombong gitu ya minasang ya, kayak nggak sopan gitu. Saya udah memberi gitu ya, kayak nggak sopan gitu ya. Jadi biasanya jarang digunakan lah ya untuk yang agemas ini biasanya. Nah, untuk yang agemas yang lebih sopannya itu sebenarnya bukan yarimas. Ingat ya, tetapi ada tadi ditulis sashi agemas. Ya, sashi agemas. Seperti itu minasang. Watashi wa misalkan ya, sacho ni purezento o sashi agemashita. Nah, itu kalau ke sacho ya, sashi agemashita. Nah, untuk yang yarimashita ini itu untuk ke yang lebih bawah ya. Lebih bawah tingkatnya, yaitu biasanya kepada anak. Ya, kodomo atau enggak ke anak orang lain ya, enggak apa-apa menggunakan yarimashita. Artinya sama saja memberi. Betul. Memberi ya. Hai. Untuk yang selanjutnya, ini ada. Saya telah memberi hadiah kepada anak. Oke, nah. Yang selanjutnya itadakimasu, kudasaimasu, yarimasu. Digunakan untuk menyatakan perbuatan. Ingat, kalau ada bentuk T-nya, itu perbuatan terhadap seseorang. Ungkapan-ungkapannya juga berubah
menurut hubungan antara si pemberi dan si penerima. Watashi wa tomodachi ni hon o kashite moraimashita. Saya dipinjami atau dipinjamkan buku oleh teman. Jadi perbuatannya tuh pinjam ini ya, minasang. Watashi wa kachou no okusan ni ryori o sukutte itadakimashita. Artinya, saya dibuatkan masakan oleh istri kepala seksi. Ya, kepala seksi itu ya biasanya kayak manajer gitulah minasang, lebih atas ya, atau enggak leader di perusahaan. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, hanya di sini ada perbuatan saja minasang. Di situ yang nomor 1 ada kashite, yang nomor 2 itu sukutte atau membuatkan ya, atau memasakkan, membuatkan seperti itu. Nah, yang nomor 3, tomodachi wa watashi ni hon o kashite kuremashita. Teman saya meminjamkan buku kepada saya. Kachou no okusan wa watashi ni, atau watashi ni-nya nggak apa-apa, nggak ada juga. Ryori o sukutte kudasaimashita. Artinya apa? Istri kepala seksi membuatkan masakan untuk saya. Jelas ya? Senang ya, bersyukur gitu ya. Jadi menggunakan kudasaimashita. Nah, terus di sini ada watashi wa tomodachi ni shashin o misete agemashita. Artinya apa? Saya memperlihatkan foto kepada teman. Nah, ini mah untuk anak kecilnya ya. Watashi wa musuko ni shashin o misete yarimashita. Saya memperlihatkan foto kepada anak laki-laki saya. Seperti itu minasang. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari ungkapan permintaan yang sopan. Te kudasaimasen ka. Oh, ini yang terakhir ya. Di sini kita akan mempelajari ungkapan yang lebih sopan lagi, yaitu te itadakemasen ka. Ya, itadakemas itu dari itadakemasen ka adalah kata kerja kesanggupan dari itadakimas. Itadakimas. Makanya kalau jadi kata kerja kesanggupan itu menjadi itadakemas. Ya. Nih ada tegami no machigai o naoshite kudasaimasen ka? Nah, ini udah pernah belajar di bab 26 dengan saya juga ya waktu itu ya. Pasti kalian masih ingat ya. Dapatkah Anda membetulkan kesalahan surat ini? Machigai ya, naoshite kudasaimasen ka? Nah, ini masuk bab yang sekarang. Tegami no machigai o naoshite itadakemasen ka? Dapatkah kiranya gitu ya. Jadi ada apa ya? Agak segan gitulah, lebih segan lagi gitu ya minasang. Dapatkah kiranya Anda membetulkan kesalahan surat ini? Seperti itu minasang. Nah, itu judulnya telat ya. Teh itadakemasen ka. Dapatkah kiranya? Ya, yang kudasaimasen ka juga udah oke. Nah, yang naoshite itadakemasen ka itu juga lebih oke ya. Lihat kita sedang berbicara dengan siapa ya. Aman-aman saja ya, yang kudasaimasen ka, itadakemasen ka itu aman buat kalian. Ya, semoga materi ini bisa kalian cepat untuk memahami. Saya juga berdoa untuk kesuksesan kalian ya, untuk kita semua. Semoga segalanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang bulan yang penuh berkah. Banyaklah berdoa ya minasang, tetap semangat. Jika belum mengerti, japri aja kepada saya langsung. Ya. Oke, minasang, semoga hari ini lancar. Sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambatte kudasai.